menjadi cahaya. Terkait pelatihan dan uji kompetensi ini Pak Ketua Panitia, boleh disampaikan sejauh mana persiapan Anda melakukan ini, acara ini? Baik, Pak Ardi, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Tengku Sunardi. Saya Ketua Panitia dari Yayasan Az-Zahra Syaharmoni. Pak Ardi, khusus yang di Bali ini, persiapan kami kurang lebih 15 hari. Itu pun karena ada pembina saya, Pak Afwal, yang kenal dekat dengan Pak Bagio Utomo. Jadi ada tingkat kesulitan nggak untuk mengadakan acara seperti ini? Ada, Pak Adi. Yang pertama kan kita dibatasi waktu, jarak tempuh dari kami Aceh, Sumatera ke Bali. Yang kedua, kami di sini kan nggak ada relasi yang luas. Andainya nanti ke depan pihak Korwil dengan Karek bisa bekerjasama, mungkin lebih mudah akses kami untuk masuk, Pak. Insyaallah. Oke. Ada berapa peserta Pak hari ini? Kurang lebih 23 orang. Oh, dari mana saja Pak? Ini kebanyakan katanya di seputaran ini, Denpasar ini. Denpasar, ya. Denpasar Bali. Pertanyaan yang terakhir nih, nanti dari Bali kemana lagi selain? Kalau nggak salah nanti ke Lombok. Ke Lombok ya? Lombok, habis ke Lombok saya Jawa Barat. Ke Lombok bulan berapa? Katanya habis ini, entah sini besok. Oh langsung ya? Langsung. Luar biasa, hebat ya. Iya. Satu lagi. Apa tema yang diambil untuk acara hari ini? Demi Chef ini setingkat dengan manajer asisten ya, di dapur. Nah, sekarang kan pihak BGN mewajibkan setiap dapur itu ada chef-chef yang bersertifikat. Maka kami konsulkan dengan pihak BNSP untuk bisa mengeluarkan sertifikat Demi Chef. Oke, terima kasih Pak waktunya. Oke, terima kasih Bang Ardi. Terkait pelatihan dan uji kompetensi ini Pak Bagio, Anda sebagai koordinator, apa saja yang dialami, kesulitan apa saja yang dialami? Jadi begini Pak, kami selaku koordinator pelatihan Demisip sangat perlu sekali harus kita laksanakan karena untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan di dalam pengelolaan dapur MPG Pak. Jadi maksud dari acara ini yang diselenggarakan hari ini, apa sih maksud dan tujuannya? Tujuan dilaksanakan pelatihan Demi Chef ini yaitu itu salah satu kewajiban setiap SPPG, dapur SPPG harus memiliki tenaga ahli chef minimal 1 dan maksimal 2. Bila perlu banyak lebih bagus karena untuk mencegah hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan produksi. Jadi ini sangat perlu relawan-relawan yang khususnya bagian masak, bagian produksi harus dilatih supaya mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik sesuai SOP dari BGN. Apa yang memotivasi Anda untuk menyelenggarakan pelatihan dan uji kompetensi ini? Ya, untuk memotivasi kami menyelenggarakan uji kompetensi pelatihan chefnya ini adalah salah satunya untuk menanggulangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam SPPG masing-masing yang ada di daerah. Ya, apa ada pesan untuk masyarakat bisa disampaikan? Ya, untuk masyarakat khususnya di masyarakat Bali khususnya ini dengan adanya pelatihan ini tentunya kita sudah mempersiapkan sedemikian baik dan agar tidak terjadi hal-hal dalam produksi itu untuk memberikan pemenuhan gizi kepada siswa sesuai SOP kita agak supaya aman, jadi tidak ada masalah yang kita hadapi. Izin Pak, saya mau tanyakan nih, dalam pelatihan dan uji kompetensi yang saat ini Anda selenggarakan ini, tentunya saya menganggap ini tidak mudah. Ya, apa saja Pak kesulitan untuk mengadakan acara seperti ini? Terima kasih Pak Ardi. Perkenalkan saya Afwal Windardi selaku pembina Yayasan Az-Zahra Syaharmoni, selaku pelaksana kegiatan Demi Chef ya, tingkatan Demi Chef
kita peruntukan itu untuk dapur-dapur MPG. Kita sudah melakukan pelatihan dan uji kompetensi ini melahirkan sekitar 400 alumni yang bersertifikat dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dalam hal ini kita menggandeng lembaga sertifikasi pariwisata dan kapal pesiar. Artinya BNSP ini mempunyai asosiasi itu namanya LSP sebagai pelaksana untuk melakukan asesor. Tahapan kita lakukan nih Pak Ardi di Bali ini sudah jauh hari kita lakukan melalui media sosial ya, Instagram juga TikTok, dan kita mempunyai koordinator pelaksana juga di sini ya. Mungkin Pak Ardi sudah melakukan wawancara ya, Pak Bagio, Pak Bagio Utama, dan beliau juga mengiyakan ini karena beliau mempunyai dapur juga. Jadi dengan melihat seperti itu, beliau menyambut bahwasanya ini Pak Afal perlu kita lakukan pelatihan bagi chef untuk meningkatkan kualitas dari makanan yang disajikan untuk menerima manfaat. Nah, dengan menjaga tingkat akurasi gizinya, kebersihannya, sehingga generasi-generasi bangsa ini, generasi 2045 ini sesuai harapan pemerintah kita ya, Presiden Pak Prabowo dan Pak Raka Bumi Raka ya, tercapai hendaknya gitu Pak Adi. Jadi dalam memotivasi untuk kebersihan, hal kebersihan, tentunya dengan kualitas bahan baku makanan ya kan, itu saya dengar dari Pak Bagio seperti itu. Nah, saya ingin dengar nih dari Pak Pembina sendiri yang lebih spesifik, apa yang memotivasi supaya acara ini terselenggara dengan baik, seperti apa Pak? Kita kan menginginkan satu pencegahan ya, pencegahan daripada kegiatan pendistribusian yang selama ini kan viral di media sosial yang mengakibatkan keracunan. Habis itu makanannya kalau kita lihat tidak seimbang dari gizinya juga, nilai nominal mungkin itu yang selalu digaung-gaungkan ya Pak Ade ya. Ini kok 10.000 gitu kan, kalau kita hitung nih 4.500 itu. Kita menginginkan agar dana negara ini benar-benar bermanfaat ya Pak Ade, bermanfaat bagi bagi generasi-generasi kita, karena dengan sepiring nasi ini bisa menciptakan generasi atau pemimpin-pemimpin masa ke depan. Mungkin bagi pelaku atau juru masak ini kan yang disajikan hari ini kan anak-anak ini, bisa jadi ke depan jadi menantunya, ya kan? Tidak ada rasa penyesalan bagi mereka nantinya. Makanya kami juga menginginkan chef juga mitra SPPG itu benar-benarlah dalam menjaga amanah negara ini untuk mencerdaskan generasi bangsa ini. Jadi ada rasa kepedulian itu Pak. dasarnya Pak betul. Ya, harus ada dari dalam hati yang paling tulus Pak ya. Iya, karena memasak ini kan kalau kita memang dari niat yang tulus, kayaknya apa yang kita masak itu menjadi satu rasa sayang ya. Karena kalau nggak ada sayang itu pun masakan kita juga akan enak gitu Pak, dengan niat kita yang baik ya. Pak Pembina, satu hal ini yang menarik tadi, ketika bicara suatu nilai, kok ini bisa 4.500, kok ini 10.000. Nah, bagaimana Anda menanggapi atau mengklarifikasi hal seperti itu? Itu tidak salah mungkin. Saya melihatnya kenapa si ibu-ibu dari anak-anak ini juga masyarakat menilai ya. Karena seperti di pelatihan ini juga Chef Endar juga Chef Tignor itu mengajarkan menghitung gramasi. Artinya kalau seandainya semangka, kita lihat semangka kan cuma 2 biji jari ya di dalam ompreng yang disajikan hari ini, itu kan dia pasti ngelihat ini kok omprengnya segini semangkanya. Berarti yang kita beli biasanya 2.000 atau 5.000 kan besar. Pasti kalikan ini 500 itu. Habis itu adanya satu telur.
ya kan, 1 telur, habis itu ada kacang 2 biji. Itu kan masyarakat bisa menilai sendiri gitu. Makanya di pelatihan di MISEP ini kita selalu menekankan bagaimana gramasi semangka, habis itu berat idealnya satu ayam itu berapa kilo, sehingga memang mencukupi sesuai arahan dari BGN, Pak. Kita mengharapkan BGN, terutama pemerintah Pak Prabowo ini tidak sia-sia mengelontorkan dana yang cukup besar ya. Karena kan sekarang kita lihat gejolak-gejolak ya, dari guru dan lain-lain. Kenapa diprioritaskan? Sebenarnya memang perjalanan pemenuhan gizi kan lama. Kita nggak merasakan spontanitas seperti sekarang ini. Sebulan 2 kali belum nampak kan gitu. Kayak saya bilang tadi, ke depan mungkin yang jadi Kapolres, Kapolda, ya, Bupati atau pimpinan kepala dinas yang lain, mungkin dari generasi sekarang ini gitu. Jadi kita merasa puas kalau misalnya mereka itu terpenuhi ya gizinya. Mungkin gitu Pak Adi. Iya. Jadi benar-benar yang terakhir nih Pak. Ada pesan-pesan pamungkas untuk masyarakat luas Pak. Silakan Pak. Saya mengharapkan kepada masyarakat memang seperti arahan BGN juga, kalau memang ada kedapatan memang seperti penyediaan porsi tadi itu diviralkan silakan, kemudian untuk perbaikan juga. Makanya mitra-mitra itu jangan merasa saya ini dikritik kan gitu. Sebenarnya itu bagus. Kenapa? Negara kan mengeluarkan uang itu kan sudah diperhitungkan jauh hari ya. Bagaimana porsinya? Karena ini setelah saya koordinasi dengan beberapa satgas, rupanya program makan gratis ini sebelum Pak Prabowo dilantik ini sudah dilakukan kajian di Bappenas. Ya, karena kunci utama mereka sebenarnya penyimpanan dari bahan baku makanan ini itu paling utama, harus bagus, benar-benar bagus. Kalau tempat penyimpanannya sembarangan ya akhirnya di penyimpanan udah nggak bagus, apalagi yang udah dimasak ya kan. Nah gitu Pak. Ya, gitu. Terima kasih Pak untuk kasih pertemuan hari ini. Mohon dukungan ya Pak Adi. Siap. Kritikan itu kan bagus untuk membangun negara ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Izin Chef, bisa dijelaskan terkait acara hari ini hari apa? Pelatihan apa? Ya, hari ini kita melaksanakan pelatihan untuk para juru masak yang ada di dapur MBG, terutama di Kota Bali nih ya. Iya. Hari ini kami hadir di Kota Bali, wah, luar biasa animonya teman-teman di sini. Alhamdulillah nih ada sekitar. Siapa dong, Chef? Halo ya, Bali. Mas ya. Manggilnya Bli. Ya, Bli. Ini kalau cewek ya manggil Pak. Mbok, Bli dan Mbok ini aduh luar biasa. Jadi hari ini saya udah nambah teman lagi di Bali. Setelah kami keliling tur di Sumatera, hari ini kami tiba di Bali. Ini program luar biasa. Kami melatih chef-chef yang ada di MBG khusus Kota Bali ini supaya mereka bisa memberikan makanan yang baik buat para penerima manfaat yang ada di Kota Bali. Jadi ada berapa peserta hari ini, Chef? Pesertanya lebih kurang hampir 30 peserta. Luar biasa ya. Dari mana saja? Ada dari sekitar Kota Bali, Denpasar ya, Beli ya? Dari mana aja Beli? Yang ada di Denpasar, ada yang dari Buleleng ada. Banyak pokoknya dari sekitar dapur yang ada di Denpasar ya. Untuk materinya, berapa materi yang disampaikan hari ini? Nah, materi yang kita sampaikan hari ini kita masuk terus ke fokus materi-materi dalam persiapan. Apa aja sih yang harus disiapin tim persiapan, terus pengolahan, pemorsian, sampai ke delivery pesanan ya, sampai ke akselerasi antara ahli gizi dan akuntan. Setelah chef itu harus menjadi suatu kombinasi kesatuan yang tidak boleh dipisahkan ya BG ini, karena setelah chefnya mempersiapkan menu bersama ahli gizi, akuntannya juga itu menghitung kebutuhan HPP-nya ya di dapur Mbok gitu juga ya, ahli gizinya, chefnya juga diajak komunikasi. Dan ini di sini kembali kita tekankan lagi supaya mereka lebih detail lagi dalam persiapan membuat menu, supaya menu itu juga menarik waktu sampai di penerima manfaat. Nah ini satu lagi Chef, Demi Chef untuk dapur MBG, apa artinya itu ya? Nah, Demi Chef ini Demi Chef ini sebagai seperti sebuah posisi. Kalau di pemerintahan itu mungkin golongan ya. Kalau kita di chef itu dia ada beberapa tingkatan ya. Ini sebenarnya Demi Chef ini sudah masuk ke tingkatan seperti asisten supervisor ya, atau sudah masuk ke manajemen level ya, ke manajer level. Dia tuh sudah juga membantu chef-chef untuk menghitung kebutuhan barang ya, berkoordinasi dengan seluruh kru yang ada di dapur, termasuk dari nanti ring terbawahnya tuh ada cook helper, komis 2, komis 1,
baru demi chef ya. Setelah itu ada chef de partie, sous chef, kemudian executive chef top level. Jadi ada kepangkatan kalau di dapur-dapur yang memang di hotel ya. Nah, mungkin di MBG dia kelasnya langsung chef, asisten chef, dan cook seperti itu. Ada pesan pamungkas chef untuk masyarakat Bali? Siap untuk masyarakat Bali, pesan terpenting, mari kita dukung program ini karena program ini luar biasa ya, menggerakkan semua akar rumput perekonomian yang ada di seluruh daerah ya. Bukan hanya Bali, seluruh Indonesia, karena program ini sangat luar biasa. Karena kita di sini, Simbok dan Bli bisa bekerja hari ini di sini. Terus petani di sekitar kita juga hasil panennya bisa dibeli dengan harga yang tinggi. Jadi pesan saya, tetap dukung program ini supaya anak bangsa generasi emas nanti bisa mendapat nutrisi dan protein yang cukup buat dirinya. Oke, terima kasih. Siap. Izin chef, bisa Baik. dijelaskan terkait acara hari ini yaitu pelatihan dan uji kompetensi. Anda kan sebagai asesor, Betul. bisa dijelaskan seperti apa? Baik. Saya sebagai asesor F&B produk atau kuliner ini mengumpulkan bukti-bukti para asesi atau peserta yang menyatakan bahwa dirinya itu sudah siap untuk diuji, baik dalam bidangnya maupun dalam pekerjaan sehari-harinya. Jadi di situ perlu suatu kriteria atau skill yang mereka miliki sehingga nanti akan saya nilai sampai di mana kemampuannya dan saya nyatakan kompeten kalau memang itu udah baik atau bisa mengerti tentang asesmen ini. Tujuannya adalah untuk sertifikasi profesi. Apa sih yang mendorong Anda untuk mengikuti acara tersebut? Baiklah, sebetulnya mendorong itu udah lama. Saya jadi asesor ini dari tahun 2008. Di situ saya menguji kompetensi dari kota-kota di Indonesia. Pertama Batam, Banda Aceh, Palembang, Manado, Denpasar, Malang, Jayapura itu sudah saya jalanin hampir keliling Indonesia. Jadi saya suka aja di situ bahwa kita ingin memberikan suatu pengetahuan yang mereka belum miliki sehingga mereka tuh akan memiliki apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam MUK tersebut. MUK itu materi uji kompetensi yang tadinya tidak tahu apa itu sanitasi, apa itu hygiene, yang mereka tahunya tuh hanya kebersihan, sekarang sudah mengerti perbedaan antara sanitasi dan hygiene, kurang lebihnya seperti itu. Anda tadi mengatakan bahwa keliling Indonesia. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir. Tolong disampaikan apa yang menjadi pesan untuk masyarakat Bali. Baik, pesan kesan untuk masyarakat Bali, Bali adalah tempat pariwisata yang sangat viral atau terkenal dari zaman ke zaman. Maka ada istilah kembalikan Baliku padaku. Nah, itu sebuah lagu. Nah, pesannya adalah marilah kita bangun tentang kuliner, kita semarakan, kita galakkan untuk menyambut menyongsong para tamu-tamu wisatawan lokal maupun luar negeri agar mereka tuh tetap kangen dan tetap betah berkunjung ke Pulau Bali ini. Seperti itu. Ya, terima kasih.